Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Belum semangat ini. Coba Ibu ulang lagi. Apa kabar semua? Luar biasa. Syukurlah kalau teman-teman semuanya sehat ya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, Ibu baik. bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat walafiat. Tetap bersyukur teman-teman, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatannya ya. Meskipun saat ini COVID-nya sudah kita sudah tidak banyak mendengar lagi tentang berita COVID, tapi ternyata masih ada kasus ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai ada yang sakit ya, apalagi sakitnya itu sampai tidak masuk. Kemarin ada ya yang tidak masuk sampai seminggu harus dirawat ya, jadi tolong dijaga ya teman-teman ya. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Baik, Ibu minta tolong sama Iqbal, ketua kelas. Iqbal tolong dipimpin untuk berdoa. Ya, Bu. Bersiap, berdoa, mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Dian. Cantik sekali Dian hari ini. Aku juga cantik, Bu. Teman-teman. Oh iya, Sundus juga cantik. Iya. Teman-teman, hari ini Ibu lihat penuh nih semua kursinya. Ibu lihat Dian ada ya. Terus Desak ada. Ida ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya? Hadir semua, Bu Guru. Nihil, Hadir Bu, semua. nihil. Oke, absensinya nihil semua ada hadir ya. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, coba masih ingat nggak dengan apa yang Ibu sampaikan pada pekan lalu? Tentang apa? Pemasaran. Masih. Oke. Apa tadi Sundus? Pemasaran, Bu. Tentang pemasaran, betul. Kemarin yang Ibu sampaikan tentang pengertian apa ya kemarin ya? Pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran apa itu, Made? Sama penjualan sama nggak, Bu? Sama sales sama nggak, Bu? Marketing, Bu. Marketing, ya. Itu nama Produk, Bu, menjual produk. Menjual Jualan berarti produk. jualan ya, Bu. itu sales. Mempromosikan barangnya, Bu. Proses menjual barang, Bu. Sales itu. Memasarkan produknya, Bu. Oke, yang kita bicarakan kemarin itu adalah terkait strategi pemasaran ya teman-teman ya. Jadi ketika kita kemarin itu masih ingat nggak langkah-langkah ketika akan menentukan strategi pemasaran, kemarin ada berapa langkah? Coba Dian, lihat ada berapa langkah Dian? Masih ingat? Bu, kemarin saya nggak masuk, Bu. Oh, Dian nggak masuk ya kemarin, sakit ya Dian ya? Ada empat ya, Bu. Oke, ada 4. Coba. Iya, Made apa aja yang 4 itu? Iya. Ya, mulai dengan data, kemudian memilih pendekatan strategi bisnis, kemudian menentukan detail strategi bisnis, yang terakhir adalah evaluasi berdasarkan data. Benar enggak, Bu? Iya, betul. Ini Ada hebat. Ya, betul ya. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Made. Yang pertama itu harus kita ketika sebelum menentukan strategi itu tentunya harus berdasarkan data ya teman-teman ya. Misalkan begini, kalian datang kemana? Datang ke pasar atau atau mencari data melalui internet juga bisa. Dikumpulkan datanya ya. Dikumpulkan datanya. Kemarin kita sudah belajar ya apa yang harus dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkannya. Kemarin kita sudah mempelajari itu semuanya. Baik, nah sekarang Ibu ingin teman-teman semuanya melihat, kita lanjutkan ya materi kita. Ibu ingin teman-teman semuanya
namanya melihat ke depan, tolong diperhatikan semuanya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran kita masih menggunakan PBL sama seperti kemarin ya. Kemarin juga kita menggunakan PBL nih, jadi teman-teman nanti ada LKPD yang harus kalian isi. Terus nanti tentunya kalian juga ketika sudah membuat LKPD, nanti teman-teman bisa menyajikannya ya melalui media tulisan dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, ini indikatornya nanti teman-teman harus peserta didik atau teman-teman mampu menganalisis strategi pemasaran yang dipilih ya. Nah, indikatornya ini teman-teman menganalisis strategi pemasaran yang dipilih lalu mempresentasikan strategi pemasaran yang dipilih. Oke, siapa yang menonton? Sekarang kita lihat dulu tadi sebelumnya Ibu mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu siapa pengusaha sukses di Indonesia? Orang Indonesia asli, lahir di Indonesia, Saya besar tahu, di Bu. Tahu. Saya tahu. Siapa? Raffi Ahmad. Oke. Hairul Tanjung, Bu, Hairul Tanjung. Errol Tanjung. Sandiaga. Oke. Sandiaga. Halilintar. Siapa tadi? Erick Thohir, Bu. Krisna dari Bali, Bu. Oh, yang dari Bali. Oke. Nah, Haji Krisna. Aji Krisna. Iya. Haji Suryana, Bu. Nah, kita tahu ya, kalau oleh-oleh Bali itu pasti dari Krisna tuh, dari toko Krisna. Ada kaos, ada makanan, segala macam pasti Krisna tuh yang paling terkenal ya kalau untuk jajan oleh-oleh Bali. Nah, itu kira-kira itu Krisna itu membangun bisnisnya itu langsung jadi besarkah atau dia membangun dari nol? Coba. Ada yang tahu nggak? Dari nol ya. Dari Dan ayahnya, Bu. Dari ayahnya. Berarti warisan dong. Coba kita dengar. Desak coba Desak mungkin tahu ya. Desa tahu sedikit-sedikit, Bu, dengar-dengar dari nol. Dia dulu kalau tidak salah dengar tukang gosip. cuci mobil begitu, Bu. Dia tukang cuci-cuci dulu. Ya benar, Bu. Oh, iya. Nah, iya betul ya. Jadi sebagian besar nih pengusaha-pengusaha sukses itu mereka membangun bisnisnya itu betul-betul dari nol ya. Seperti kita kenal ada Hairul Tanjung tadi disebutkan sama Ujang ya. Terus Raffi Ahmad juga kan sama ya dari nol juga gitu. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Ini pengusaha masih sangat muda, terus juga ini mungkin lagi viral juga. Mungkin teman-teman juga pernah makan produknya ya. Oke, kita lihat. Belum terdengar ya ininya ya. Kita sabar. Ya, Belum, Bu. ya, maaf ya. Nah, bentar Ibu close dulu sebentar. Ini Ibu close dulu. Ya, tadi lupa. Oke, sudah terlihat sekarang? Sudah, Bu. Sudah terlihat Bu, kembali videonya. ya. Oke, iya, bentar Iqbal ya. Ya, Bu. Mungkin saya ulik dulu kisah hidup saya di masa kecil. Bisa dibilang itu anak kenapa kayak gini ya. Sedangkan teman-teman saya yang lain itu bisa apa? Kita sama-sama dasarnya dari orang yang nggak punya sama gitu. Memang dari kecil saya kan baru pertama kali kerja nih. Namanya saya masih polos. Videonya Oh, gambarnya nggak ada ya? Iya, suaranya doang, Bu. ini masih suaranya itu, Bu. aja. Masih PPT-nya, Bu. Oh gitu. Gimana ya supaya bisa? Mungkin sinyalnya, Bu, Share, nggak apa-apa. share Bu. videonya, Bu. Share videonya. Videonya aja atau linknya aja di-share ke grup kelas, Bu. Oh ya udah, nanti Ibu share linknya ya ke grup kelasnya. Ya, Bu, biar bisa nonton sendiri-sendiri. Ya. Oke. Baik, ini Ibu akan Nanti saya nonton share di linknya kamar, ya. Bu. Ya, nanti Ibu akan share linknya. Nah, ini jadi Ibu akan ceritakan saja bahwa ini adalah mungkin teman-teman pernah dengar Lidi Si Umang, pernah dengar ya? Apa itu, Bu? Pak, Bu.
lidi si Umang, lidi, makanan. Belum. Oh, Lidi dia enggak? Oh iya iya iya. yang di Jawa Barat ya, Bu. Tahu Bu, tahu. Saya nggak pernah Ya, jajan, iya, Bu. Yang ngasih itu. Yang pedas ya, Bu. Iya, Yang pedas iya. ya. Pernah Iya, dikasih ada uang berbagai saku, rasa. Bu. Ya. Ada yang bahkan Saya makan langsung batuk, Bu, itu, Bu. Sama. Oh, pedas. Berarti Iqbal mah nggak kuat pedas. Iya, Bu. ya. Oke, teman-teman, kayak kita kembali lagi ke laptop ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, Ibu akan ceritakan sedikit tentang Lidi si Umang ini ya. Jadi Lidi si Umang ini luar biasa ya. Dia masih anak muda, bahkan mungkin membangun bisnisnya itu dari sebelum mereka menikah ya. Jadi keduanya ini adalah kasir di salah satu minimarket. Jadi dari sebelum jadi dari ketika mereka menjadi kasir itu mungkin ya berpikiran lah kalau harus seperti ini terus kapan kita akan berhasilnya gitu ya. Nah akhirnya mereka bisnis mulai jualannya berjualan kecil, bahkan modalnya pun mereka pinjam dari kasir katanya gitu. Jadi modalnya itu mereka pinjam dari uang yang di minimarket itu. Biasanya kan kalau setor itu besoknya. Nah sekarang mereka pinjam 100.000 tapi katanya udah dibalikin ya. Nah gitu, terus akhirnya mereka kan jualan lidi ya, awalnya dari 1 kilo, terus tambah besar. Nah mereka besarnya itu yang menjadi besarnya luar biasa itu adalah ternyata ketika mereka di tahun 2016 itu mereka melakukan endorsement. Ada yang tahu endorsement nggak? Tahu Bu, Tahu ya. Oke. Endorsement itu apa sih? Ada yang tahu atau ngasih contoh gitu? Endorsement itu seperti apa? Endang, gimana Endang? Pernah dengar ya? Tahu Bu Guru, Produk biasanya organik, yang endorse iya. itu orangnya yang terkenal Bu, biar cepet dikenal itu. Betul. Itu ya, Bu? Betul. Nah, pada saat itu juga pemilik Lidi si Umang ini endorsement sama Ria Ricis karena di tahun tersebut tuh Ria Ricis tuh lagi nge-in ya, lagi top banget. Lagi booming ya. Nah, teman-teman, itu kita udah belajar waktu pada bab sebelumnya kan terkait dengan media promosi ya. Nah, ini salah satu media promosi nih. Masih ingat kan? Salah satunya adalah endorsement ini. Nah, jadi ini teman-teman, akhirnya setelah dia endorsement melalui menggunakan media promosi itu, endorsement ke Ria Ricis itu akhirnya wah langsung membludak ya, pemasaran itu langsung luar biasa. Katanya berlipatnya bukan cuma 10 kali lipat tapi sampai 1.000 kali lipat lebih. Wah luar biasa ya teman-teman ya. Nah ini bagian dari strategi pemasaran ya, endorsement ini juga bagian dari strategi pemasaran. Nah oke, teman-teman, bisa dipahami yang barusan ya dari kisahnya? Oke, ya bisa ditangkap ya. Nah ini teman-teman, nah untuk selanjutnya, nah ini kita butuh nih teman-teman ya, kita butuh dalam menentukan bisnis itu, strategi bisnis itu ada apa yang disebut dengan marketing mix ya. Marketing mix ini atau bauran pemasaran ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pebisnis ya teman-teman ya. Bagaimana yang pertama itu nih kita mengenal kalau marketing mix itu biasanya kalau untuk produk-produk tangible ya, untuk di bab 1 kita pernah ya kita ngebahas produk tangible itu apa aja sih. Produk tangible itu yang berwujud ya, produk-produk yang berwujud ya seperti makanan, baju, ya pakaian dan lain sebagainya. Nah ini ada 4 P yang harus dilihat ya, yang pertama adalah produknya ya. Yang pertama itu produknya bagaimana? Nah, produknya tentunya kita harus menghasilkan produk yang apa? Yang berapa? Yang bagus. Yang bagus, yang berkualitas. Murah. Harus Harga bersaing. Murah. nanti Bagus.
Oke, yang pertama ini produk dulu ya. Produknya harus yang berkualitas, harus yang kalau bisa itu produknya itu harus yang sudah teruji supaya apa? Bisa meyakinkan konsumen. Kalau produknya sudah teruji kan bisa meyakinkan konsumen kita ya. Oh, ini udah diuji kok, ini udah uji klinis kayak misalkan kita pakai apa namanya itu pakai sunscreen misalkan ya atau pakai apa? Kalau ibu-ibu sekarang lagi modenya pakai apa tuh yang suka buat apa glowing ya? Iya, Bu, biar glowing. Herang, Skincare, Bu. Oh, Skincare. Nah, ada yang suka pakai mentimun skincare boleh ya. Nah, ibunya ya, mamahnya suka pakai skincare tuh ya Made ya. Jadi mukanya glowing. Nah, skincare kan pasti sebelum pakai skincare itu kan meyakinkan dulu ya, yakin dulu produknya bagus nih, udah teruji, udah BPOM-nya udah ada, terus Depkesnya udah ada, udah gitu halal juga dan lain sebagainya. Oh, ini hasilnya begini, testimoninya begini. Nah, itu produk ya. Jadi produk yang dihasilkan itu harus berkualitas. Itu yang pertama ya, harus berkualitas, harus teruji. Tuh. Lalu yang kedua itu price-nya. Price-nya apa tadi tadi ada yang bilang Harganya murah. Yang kalian suka harganya seperti apa? Harganya besar. Barang bagus. Murah Bu, lebih bagus ya. senang lagi gratis Bu. Ya, nah ini harga ya. Kemarin kita juga pernah membahas tentang harga. Ada dua ya, ada dua strategi penentuan harga. Kita harus bisa melihat harga itu dari sisi internalnya internalnya masih ingat dari apa? Dari HPP ya. Kita memperhitungkan HPP, terus juga perputaran modal, terus dari eksternalnya juga kita melihat harga persaing dan lain sebagainya. Ya intinya kalau ketika penentuan harga itu teman-teman haruslah sesuai dengan kualitas ya, karena harga juga belum tentu yang murah belum tentu disenengin. Karena orang banyak sekarang itu berpikiran ada harga ada kualitas ya. Jadi kalau kualitasnya bagus meskipun HPP-nya cuma 5.000 perak, jangan dijual 10.000 gitu ya. Kalau kualitasnya bagus kita jual jadi berapa? 500.000, 100.000 gitu kan. Ya. Tapi kan Bu, kalau produknya bagus, harganya bagus dong Bu. Iya, makanya kalau produknya bagus, harganya juga biasanya kan bagus karena bahan baku itu terutama pasti bahan baku yang berkualitas itu memang harganya juga berkualitas juga, harganya juga lumayan gitu. Tapi maksudnya di sini ada itu harga ada kualitas ya Bu. Ya betul. Kayak yang ketiga ini flash teman-teman. Flash ini apa? Tempat Ya. Jadi tempatnya harus apa? Lokasinya harus strategis. Oke, pinter. Berikutnya yang keempat, promotion ya, promosinya ya. Ya, promosinya betul tadi bisa dengan endorse, bisa dengan apa lagi ya, teman-teman bisa beriklan. Di Facebook aja kan ada Facebook advertising ya, Facebook ad. Nah, ini masuk ke bagian dari strategi promosi ya. Terus ya, oke. Nah selanjutnya ini untuk untuk yang tangible. Nah intangible tambah lagi people-nya nih. Kalau intangible ya kemarin kita kan kalau produk-produk jasa itu betul-betul harus disiapkan SDM-nya yang luar biasa, yang bisa menjaga kualitas ya, karena ini menjadi salah satu penentu kualitas produk gitu. Jadi kita pun harus jelas membuat SOP-nya dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus prosesnya ya dalam penyampaian dari produsen, dari siapa, dari kita pemilik bisnisnya atau kita cara penyampaian kepada konsumennya jangan sampai beda ya. Harus kualitasnya harus sama. Makanya butuh SOP ya dalam prosesnya. Terus berikutnya juga physical evidence ya. Nah, ini juga penting ya. Physical evidence ini artinya apa? Artinya sarana prasarana yang mendukung. Oke, teman-teman. Nah. Oke, nah ini dikit lagi nih.
Ini ya contoh-contoh strategi bisnis ya. Yang pertama menciptakan pasar baru. Kalau menciptakan pasar baru berarti kan dia menjadi make it the first ya. Nah ini contohnya Riko Huang ya dalam membuat photobook. Terus berikutnya, oke. Yang sering ke situ tuh, Bu. Sering ke situ. Iya tuh dia, nggak ngajak-ngajak, Bu. Ya, ini yang kedua ya akuisisi ya. Berarti Ibu perlihatkan contohnya. Lalu yang ketiga diferensiasi produk ya. Terus yang keempat ini ada permainan harga dan yang kelima konten marketing. Nah, seperti apakah ini tadi contoh yang pertama, ini contoh yang kedua ya, mengakuisisi. Kita tahu Mark Zuckerberg pada kemarin kita sudah lihat ya videonya Zuckerberg ini Mark Jebrak. Mark Zuckerberg. Nah, ini kan dia dia itu kan luar biasa ya. Awalnya dia pengusaha Facebook ya teman-teman ya. Terus sekarang dia mengakuisisi WhatsApp, Instagram, Atlas ya. Jadi ketika kita mau bikin status di WA, teman-teman udah pada punya WA semua? Punya, Bu Guru. Punya Suka tuh, bikin Bu. status nggak? Sudah. Di WA suka bikin status ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah, Statusnya lajang. Ibu mah yang aktif sering bikin banget status. ya. Ibu yang paling sering kayaknya bikin status. Ya, marah distatusin. Karena jualan juga. Nah, jadi kalau di status ini kan bisa langsung terhubung ke Facebook, langsung ke link ke Instagram ya. Jadi makanya ini luar biasa. Jadi Mark ini mengakuisisi dia, jadi dia bisa meraup banyak sekali konsumennya. Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Mark ini. Berikutnya, nah ini apa ini? Siapa yang suka jajan ke sini? Ibu mah nggak pernah. Warung kopi, Bu. Mahal, Bu. Warung kopi mahal ya. Mahal Saya ya. nggak pernah, Bu Guru. Itu Desak suka ke situ, Bu. Nah, Pacaran, ini Bu. tadi gitu. Ini Mampir tadi doang ya? contohnya ya. Betul. Oke, nah ini contoh dari diferensiasi produk ya teman-teman ya. Jadi diferensiasi produk itu dalam artian dia memberikan banyak pilihan produk gitu. Terus berikutnya ini, nah ini decoy effect. Nah decoy effect ini teman-teman, kalau misalkan kalian jajan nih, misalkan gini kayak ini harganya nih, ini harganya yang kecil itu harganya $3 atau Rp3.000. Terus yang medium 6.500, yang medium atau 6.000, yang large, yang besar itu 7.000. Kira-kira teman-teman memilihnya yang mana? Yang $7. Yang $7 ya, yang 7.000 ini nih teman-teman yang dipilihnya. Nah makanya ini nih si yang tengah-tengah ini, yang medium ini disebutnya decoy effect. Jadi buat apa? Buat mengelabui kita supaya kita berpikirnya iya ya ini yang medium 6.500, bedanya cuma 500, mendingan ambil yang 7.000 gitu ya. Mahal, Nah Bu. ini adalah 70.000. ini bagian dari strategi bisnis, oke ya. Nah, sekarang teman-teman, gimana sampai di situ, ada pertanyaan nggak? Saya pengen popcorn, Bu. Mahal, Pengen Bu, popcorn. popcornnya. 70.000 Popcornnya. Bu segitu. Oh iya bener ya, 70.000 ya, Iya. mahal sekali. Mahal, Bu Ya. Guru. Harga Ya, udah bioskop beli. biasa, Bu. Di Harga warung dapat bioskop. seplastik gede, Bu. Oh yes. Nah, terus, ya udahlah ngegoreng we atuh ya, biar murah. Ya, Oke, sekarang teman-teman, sekarang Ibu mau teman-teman melanjutkan nih. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya, ada yang harus kalian kerjakan ya, LKPD. Nah ini, kenapa ya nggak bisa diklik ya? Nah ini LKPD-nya Ibu akan oh iya, ini HubSpot ya. Ini HubSpot ini konten marketing ya, teman-teman. Ini HubSpot tadi masih sama contoh strategi bisnis juga ya. Jadi kalau ini bikin konten marketing
Biasanya kalau HubSpot juga biasanya pencarian di apa namanya itu, ada kalau kita kan ada journey-nya, pencariannya seorang apa pencariannya kita sebagai konsumen ya, misalkan ternyata anak perempuan seusia kalian anak-anak 17 tahun ini yang sering dicarinya itu sekarang ini loh apa namanya itu yang buat menghilangkan apa namanya itu jerawat misalkan gitu ya. Oh, anak 17 tahun sekarang banyak nih yang mencarinya tuh penghilang jerawat, terus juga bikin glowing. Oh, ternyata bukan mak-mak ya yang pengen glowing, anak-anak juga. Nah, ketika banyak pencarian begitu, nah HubSpot ini dia akan menampilkan apa yang sering dicari oleh kita, dia akan menampilkan kayak semacam editorial, terus tapi di bawahnya itu ya ujung-ujungnya itu di bawahnya itu produk ya. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman harus buat. Sekarang kemarin kelompoknya masih sama ya? Masih sama dengan yang kemarin ya kelompoknya? Masih. Masih sama dengan yang kemarin kelompoknya. Bu, teman-teman. saya mau sama Pak Ujang, Bu. Iya. Gak mau sama Pak Ujang, gak mau sama Ujang. Ya. Kan ini kan kerja kelompok. Kalau kerja kelompok kita kan harus apa? Bareng-bareng. Saling contek ya, Bu. Bareng-bareng ya, Bu. Recording in progress. Ya, karena harus dibiasakan karena itu akan menjadi modal buat kalian ya teman-teman ya. Nah, ini nih langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, bacalah dari berbagai sumber atau literatur terkait dengan strategi pemasaran, lalu diskusikan bersama kelompok dan jawablah beberapa pertanyaan ini. Nanti kemarin ini melanjutkan dari yang kemarin ya, tuliskan beberapa alternatif strategi yang kamu pilih, lalu analisislah kekuatannya ya. Jadi kalian menganalisis kekuatan, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang analisis SWOT ya. Jadi yang pertama, misalkan kamu memilihnya itu, saya mau memilih bisnis online, Bu. Saya mau milihnya misalkan tuh bisnis online-nya di mana gitu. Terus saya juga mau pakainya endorsement, Bu. Nah, jadi strategi-strategi seperti itu mulai kalian tuliskan di sini. Terus setelah itu kamu lihat kekuatannya ya, gitu. Yang kamu miliki apa gitu, sehingga kamu yakin untuk bisa memilih bisnis tersebut. Lalu kelemahannya apa ya? Kalau strategi tersebut kelemahannya apa? Lalu kira-kira peluang atau apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa supaya bisa menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Dan putus lagi tuh. Putus lagi, Pak. Sambil makan Recording ya, in Bu. Saya progress. lapar sekali, Bu. Ih, nggak boleh. nggak aku. boleh, kan Iya. kita sudah punya aturan di Ngambil kelas. aja, Bu. Ngambil aja, Bu. Nggak boleh. Tidak boleh kalau minum boleh ya, kalau makan tidak boleh ya. Baik, Bu Guru. Bu. Wah, coba lihat yang Sundus. Wah, hebat nih Sundus ya. Udah sampai ke membuat opportunity nih kelompoknya Sundus. Bu, Ya. Bu, maaf, ini betul kan ya, Bu ya? Begini caranya ya, Bu ya? Terus? Ya, betul seperti ini ya. Ayo lanjut, Lihat dong. Lihat dong. Nggak boleh. Lihat dong. Nggak boleh. Lihat. Tanya aja sama Ujang, temenmu. Ujang. Lihat Ujang. Ujang mah diem wae. Nih teman-teman, kita lanjut. Kita udah mau selesai nih. Tugas. Nomor 1 sudah, 2 sudah, ya. 3 sudah. Udah, mau selesai. Ayo.
endorsement ini Recording in bisa progress. misalkan contohnya ancamannya itu misalkan pesaing ya, dari pesaing juga menggunakan endorsement yang sama atau apa gitu ya, itu salah satunya Bu, ya, nanya. dari ancaman pesaing Selesai kelompok ya. saya. Iqbal, Bu, kalau usaha dari awal kan nggak mampu buat endorsement, Bu. Strategi yang tepat itu apa, Bu? nah Iqbal kan kemarin sudah memilih itu aja, Bal. Yang kemarin sudah Ya. Iqbal pilih kan sebelumnya udah menentukan, Door to door udah ya? menulis. Ya, terserah Iqbal kemarin hasilnya seperti apa. Kan kemarin sudah tahap ini sebetulnya tahap 1 udah Iqbal pilih kemarin. Nah, jadi itu aja, Ya, Bu. bertanggung jawab dengan Ya. pilihan kemarin ya, Iqbal. Iya, Ya. Bu. Siap. Oke. Wah, waktunya sudah habis nih, teman-teman. Ya, coba. Kumpulin ya, Bu. Ya, sudah dituliskan semuanya ya? Sudah dituliskan? Ya, Bu. Oke, nah sekarang Ibu minta setiap perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasilnya, ya. Boleh? Siapa yang siap? Sepertinya tadi kelompoknya Sundus nih yang sudah selesai duluan. Ayo, siapa dari kelompoknya Sundus? Siap, ya? Bu, tapi yang ngomong Dian, Bu. Dia kan suka ngomong, Bu. Ya, boleh, Dian. Dia yang menyampaikan. Ya, Dian, ya, boleh. Dian kan kelompok saya, Bu. Iya, aku bukan kelompokmu. Gimana sih kalian kayak duduk kan duduk satu kelompok. Kan ini duduk dari awal Ibu udah bilang duduknya sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Yo, kelompoknya Sundus ya, Sundus. Ya, silakan Sundus, nggak usah malu-malu. Ya, sampaikan aja. Bla bla bla. Bagus, Bu. Sundus bagus presentasinya. Ya. Baik, Bagus saya dari kelompok 1 akan berusaha mempresentasikan hasil kelompok saya. Kelompok saya itu terdiri dari Ujang, Rama. Ujang kelompok saya, Bu. Itu sih. Jangan lupa, Bu. Ya, siapa Ujang, Rama, Sundus sama sebenarnya kelompoknya siapa? Iya, berempat. Kan kemarin sudah dibagi kelompok ya, berlima ya. Iya, saya ingat banget. Iqbal jangan bercanda terus atuh Iqbal ya. Ya, Sok, Bu. sok Sundus, Sundus mulai. Sundus, Bu. Iqbal tuh paling suka menggoda Paling Sundus. pinter, Bu. Kayaknya dia Ayo, Bu, naksir, Bu. Sundus. Naksir Paling kali ya, pinter di benar kelas, Bu, Sundus. Ayo, Bu, Sundus. Ya. Gimana? Halo Wakilin Sundus. Ujang, saya lagi sakit gigi, nggak sakit. Sakit gigi. Tadi mau presentasi sekarang saya ini. Jadi sakit gigi. Ya, baik ya. Udah nih Ibu udah melihat nih. Tadi Ibu sudah mendengar ya dari Sundus, Ibu sudah mendengar nih paparannya, hasil kelompoknya, terus dari kelompoknya Endang juga Ibu sudah dengar, terus dari teman-teman luar biasa semuanya ya, bisa selesai tepat waktu, semuanya bisa menyelesaikan tugas-tugas semuanya dengan baik. Oke, nah tadi yang siapa tadi bilang terkait dengan yang ini ya, tadi untuk kekuatan itu lebih kepada ini ya Iqbal ya, kekuatan tadi Iqbal bilang kan kekuatannya ada yang dari eksternal juga ya tadi Iqbal ya Ibu dengarnya. Nah jadi yang kekuatan ini adalah lebih kepada kekuatan yang Iqbal punya ya, jadi yang tim Iqbal punya atau perusahaan Iqbal punya gitu. Jadi lebih kepada misalkan SDM-nya, kualifikasinya bagaimana ya di Iqbal, terus keunggulan produk dari produk Iqbalnya atau keunggulan dari keunggulan dari strategi yang akan Iqbal gunakan itu bagaimana ya. Nah itu lebih kepada kekuatan yang Iqbal punya, yaitu ya itu saja tadi.
Terus baik teman-teman semuanya tadi sudah benar, yang lainnya sudah benar, semuanya menyampaikan dengan sangat baik. Ibu ingin memberikan reward boleh? Boleh, Bu. Oke. Hari ini rewardnya jatuh kepada jeng 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 jeng, siapa ya yang hari ini Ibu lihat paling aktif bertanya, paling aktif. Saya, Bu. Oke, Ibu akan berikan rewardnya untuk Iqbal, Bu. Sundus. Iya. Oke. Sundus. Nah, ini reward buat Sundus ya. Nanti Sundus boleh ini rewardnya buat Sundus ya. Sundus boleh Ibu kasih voucher jajan di kantin ya. Nih kasihin ke kantinnya nih vouchernya ya Sundus ya. Ini vouchernya. Oke, sip. Terima kasih Bu Kuyok, Bu Guru. Sundus Ya, bagi-bagi ya. sama-sama. Siap teman-teman, satu untuk semua. Sundus. Itu CDP. logo ini ya TV kayaknya itu. Oke, coba gimana pembelajaran hari ini teman-teman? Kita refleksi ya pembelajaran hari ini bagaimana? Senang ya, semuanya bisa. Oke, semuanya bisa apa namanya itu bergerak, semuanya bisa bergerak. Oke, terus apa? Kesimpulan ada yang bisa menyampaikan apa yang hari ini sudah kalian dapatkan? Coba tolong siapa? Oke, Sundus lagi. Coba yang lain selain Sundus Saya siapa? buat temen aja deh. Iqbal silakan. Endang, Bu Endang. Oh, Endang, Saya ya boleh, Bu, saya boleh. Endang. Aja. Ya, Ujang boleh. Takut salah biarin ya. Boleh. Sekarang Ujang dulu. Ya, Oh, iya. Ujang. Kesimpulannya Ujang dulu deh. adalah ternyata marketing sangat diperlukan. Jadi untuk apa istilahnya agar produk-produk kita terjual dengan banyak ya. Itu aja Ibu. Tuh, ya. Wah, tepuk tangan buat Ujang dong teman-teman. Ya luar biasa ya. Betul ya, strategi marketing itu sangat diperlukan. Coba Endang. Apa Endang gimana? Pokoknya mah Bu, kita kalau pingin produknya bagus, biar laku, jadi kita harus pemasaran itu lewat endorse ya Bu ya. Gitu Bu. Ya, Kalau salah enggak, satunya ya. salah Betul, satunya atau betul. door to door Bu. Betul ya. Tapi jangan lupa teman-teman ya, ketika punya ini jangan lupa dengan marketing mix yang tadi kita sudah bahas ya di awal. Oke. Nah, teman-teman, baik untuk berikutnya Ibu akan berikan kuis ya buat teman-teman semuanya. Ini supaya kita bisa mengevaluasi. Linknya Ibu berikan ya. Linknya Ibu berikan. Yo kita kita kuisis, saatnya untuk kuisis. Oke, makasih semuanya, kuisnya udah selesai. Pakai saya sadis, Bu. Hebat nih. Yang pertama, yang paling tinggi Kusuma. Selamat buat Kusuma, nilainya paling tinggi, paling hebat juga menyelesaikan kuisnya. Oke. Ya, terus minggu depan jangan lupa ya, kita akan melaksanakan tes seperti biasa. Kita ulangan harian karena kita sudah berapa pertemuan nih teman-teman ya. Jadi dari pertemuan pertama udah 4 pertemuan ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir hari ini kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Oke, nanti Ibu kasih kisi-kisinya ya. Oke, ya baik teman-teman. Sampai di sini untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Silahkan untuk menutup kegiatan kita hari ini. Iqbal kembali kita berdoa. Silahkan pimpin doanya Iqbal. Ya, bersiap baca doa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat. Guru. Sampai jumpa. Bu Guru. Ya, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Sampai jumpa, Bu.